anna safa'al ibadat, maka ma'rifat bersaksi bahwa safa'al ibadat la yanalu illa bi safa'it tauhid. Ini kaidah. Ibadah yang murni, kemurnian ibadah. Ini boleh dicatat ya. Kemurnian ibadah penyembahan tidaklah dicapai kecuali dengan kemurnian tauhid. Tapi ini kata tauhid sudah banyak dipakai orang kan sekarang. Oh, nggak boleh begitu, itu nggak, itu syirik. Nah, bukan itu. Tauhid itu bukan sibuk dengan hati orang lain. Tauhid itu sibuk dengan diri. Bahwa di kolbu kita pandang terus, kita perhatiin terus. Adakah dia bersandar? Adakah dia nyangkut hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Gimana? Kalau kajian tauhid antum baru sibuk ngurusin orang. Oh, no, syirik itu salah tuh. Itu belum. Kajian tauhid itu kajian bagaimana qalbu menghadap kepada Allah. Nggak boleh dia ada penghalang. Ya. Nggak boleh dia bersandar kepada siapa-siapa kecuali hanya kepada Allah. Itu kajian tauhid. Bukan untuk nyalah-nyalahin. Jadi bukan urusan orang tawasul, orang tabarruk ambil berkah, itu nggak ada urusan. Urusannya qalbu dia. Nggak usah ke kubur, datang ke dokter kalau yang meyakini obat yang menyembuhkan musyrik. Nggak usah jauh-jauh, kata Syekh Al-Buti ya, yang mengajarkan Kubra al-Yaqiniyat itu ya. Apa kata beliau? Kamu minum dan meyakini air ini yang menyegarkan, itu syirik sudah. Kamu makan, kamu kira nasi, gandum, roti itu yang mengenyangkan, kamu syirik sudah. Ini gak usah sibuk sama orang. Ini sejak kapan kajian tauhid sibuk ngurusin orang? Akhir pengkar mulu. Kan hari ini begitu. Kalau namanya tauhid memandang orangnya sinis. Curigaan. Datuk Dodo ini musyrik. Karena dia suka bertawasul ke Syekh Nazim Al-Haqqani. Su'ila Junaid an tauhid, ditanya Imam Junaid mengenai tauhid. Apa kata dia? Ifradul muwahhad bi tahqiqi wahdaniyatihi bi kamali ahadiyati. Annahu al-wahid alladhi lam yalid wa lam yulad. Mengesahkan yang Maha Esa. Gimana caranya? Dengan menerapkan keesaannya itu bikamali ahadiyati. Tuh, bolak-balik dengan wahad, wahdaniyah, ahad tuh. Nah, nantilah saya jelaskan apa perbedaan muwahhad, wahdaniyah dan ahadiyah. Ya. Menerapkan keesaannya bikamali ahadiyati. Ahadiyah itu pada zat. Ya. An-nawul wahidul ladzi lam yalid, dialah sang yang maha tunggal, yang maha esa, yang tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Itu maksudnya Allah nggak butuh sebab. Allah nggak perlu sebab. Coba kalau kita punya anak, kita pun lahir ada asbab tuh. Ya. Satu-satunya makhluk yang langsung asbabnya adalah kunnya Allah, langsung itu Nabi Adam. Sedangkan Hawa dari rusuk. Sayyidina Isa, jadi Hawa masih ada lakinya, masih ada bapak. Sayyidina Isa masih ada ibunya. Yang depan saya gimana? Langsung jatuh dari kolong lagi. Untuk kayak Senggokong ketemu di batu. Buya Asfi udah datang sama Dr. Falahnya. Dokter. Pak Halim juga datang ya. Bagaimana caranya? Binafil andad wal asbah, dengan menegasikan, menolak di dalam diri andad, diddun. Apa arti diddun? Lawan, padanan Tuhan. Wal andad, tandingan. Wal asbah, yang serupa. Bila tasbih, tidak menyerupakan Allah. Wala taqif,
tidak kemudian membayangkan bahwa Allah ini memerlukan sesuatu, takyif namanya, memerlukan cara. Allah duduk di atas aras. Nah, berdebatlah antara Abu Ya'la dengan orang semasanya. Ya, apa perdebatan mereka, dan ini diulang sampai ke Ibnu Taimiyah. Pendek cerita, mereka ngomong ini. Ketika sepertiga malam terakhir di Sahih Bukhari dikatakan yanzilu Rabbuna, Allah turun sepertiga malam terakhir. Ya? Padahal hadis qudsi ini itu fokusnya bukan di yanzilu turunnya, tapi di kalimat setelahnya hal min ta'ibun, hal min ta'ibin. Apakah ada yang bertobat? Apakah ada yang berdoa? Itu fokusnya. Tapi kalau orang sudah belajar, di kolbunya ada zallah, ada potensi ketergelinciran yang luar biasa karena asik dengan kalam, walaupun dia katanya mengharamkan ilmu kalam, maka dia sibuk membahas yanzil. Gimana caranya yanzil? Debatlah mereka. Kata si fulan, ya, kata Abu Ya'la, saya ingat saya, ketika Allah turun, kan dari aras tuh duduk, turun ke langit dunia. Langit dunia itu antara bumi dan langit satu, itu disebut langit dunia. Maka aras ditinggal. Konyol kan? Ya, fakir ya. Coba ada orang mikirin begitu, itu namanya takyif, kaif. Kalau dulu sama Buya Asfi kan sering ngomong ini. Kaif halo Buya, bila kaif. Udah mau udah ini dia apa? Mau nyalon jadi Tuhan ya. Orang nyalek dia nyalon jadi Tuhan. Bila kaif itu hanya Allah tanpa perlu cara. Kaif haluk dia? Bagaimana keadaanmu dia? Bagaimana caramu dia? Bila kaif, tanpa keadaan, tanpa cara. Ya begitulah kalau canda sama orang yang pintarnya berlebih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu sampai di Ibnu Taimiyah, nanti coba cek ibaratnya. Ya, seingat saya Ibnu Taimiyah ngomong ini. Allah turun ke langit dunia, dan turunnya benar-benar turun dari atas turun ke bawah, minal a'la ila sufl. Ini dia ngomong gitu. Dan itu diulang oleh Ibnu Abil Is, maka kita beriskraskan diri kita. Ini berbahaya nih kita membayangkan Tuhan. Berkaif, Allah kemudian mempunyai cara. Ini bukan Tuhan, dia makhluk itu. Cuma disebut Tuhan oleh mereka. Ketika Allah turun dari aras, terus gimana? Masuk ke langit dunia, kan? Oke, sudah? Aras kosong. Kata dia, yanzil, tanpa meninggalkan aras. Dia turun tapi tidak meninggalkan aras. Bisa nggak untuk mikirin dua logika yang bertabrakan itu? Dan itu terjadi pada akal Ibnu Taimiyah. Itu yang dia tulis di kitab Darut Ta'arud. Kita punya beberapa jilid ya. Yang cetakan paling murahnya 5 jilid. Dia turun tanpa meninggalkan aras. Sanggupkah untuk mikirin itu? Kok ada orang memikirkan dua kaidah yang bertabrakan itu? Itulah hebatnya Ibnu Taimiyah. Coba antum bayangkan, kalau kita turun di atas ada nggak? Oh itu antum makhluk katanya, ini oleh. Mereka debatkan masalah nuzul, dikirain debat fikih. Ini bukan debat fikih. Kok dibawa persoalan nuzul kepada gaya-gaya ahli fikih? Nah, inilah yang kemudian diberantas oleh Imam Subki. Ya. Mencoba kemudian dibersihkan oleh imam-imam setelahnya. Karena mereka benci sekali dengan Subki. Paham? Ya. Lucu kan? Ada loh orang mikir-mikir begitu. Nah, jadi lucunya versi Buya Asfi itu yang kayak gitu. Kalau ada pelawak tuh begini nggak lucu. Nah, kayak siapa stand up komedi itu biasa bagi Buya Asfi. Kalau ngeliat begitu tuh lucu banget. Tuhan turun tapi nggak meninggalkan. Logikanya nggak istiqomah. Jadi Ibnu Taimiyah ini menolak akal, tapi dia kemudian mengebiri akal. Bagi dia akal itu dia mesti tunduk kepada nakal,
teks. Coba antum bayangkan, ada wujud tapi tidak bertempat. Coba bayangkan. Ngambang. Oke, sudah? Tidak mungkin. Itu wujud makhluk atau wujud khalik? Nah, Ibnu Taimiyah pakai filsafat itu dan dia mengharamkan filsafat nih. Kata dia, tidak mungkin ada wujud kecuali ada tempatnya. Lalu kok bisa kalian Asy'ariyah, Ahlus Sunnah kata kalian, ngaku Ahlus Sunnah, ngaku Asy'ariyah, meyakini Allah ada nggak bertempat? Itu logika mana tuh? Ya salah. Balik-balik logikanya intinya. Logika makhluk dia pakai untuk khalik. Ada ini itu, ada silogismenya itu. Ada silogisme. Setiap wujud mesti bertempat. Ini logika Ibnu. Ini namanya mantik, ilmu mantik yang diharamkan. Allah itu berwujud, maka Allah bertempat. Yang keliru di mana dia? Dia keliru di kalimat pertama. Setiap wujud, ini enaknya ditulis sebenarnya. Cuma takut nih kepala antum tambah pecah. Setiap wujud, coba baca. Setiap wujud bertempat. Oke. Wujud A, tempat B. A sama dengan B. Oke, sudah? Tuhan itu berwujud. Tuhan C sama dengan A. Berarti Tuhan C sama dengan B. Pusing gak tuh? Insya Allah gak pusing lah. Itu belajar logika doang, logika sederhana itu. Dia mengharamkan itu tidak pakai. Setiap wujud bertempat, Allah berwujud, maka Allah bertempat. Kata siapa? Ibnu Taimiyah. Imamnya siapa? Imam dia. Orang. Ini kita nggak membenci beliau, saya nggak pernah benci Ibnu Taimiyah. Saya mengagumi beberapa bagian dari Ibnu Taimiyah. Tapi ini kekeliruan, dan dalam ilmiah, ilmu keilmuan itu boleh-boleh aja kita kritik. Imam Ghazali jadi kritik kita biasa aja. Masa kita nggak boleh kritik Ibnu Taimiyah? Ya nggak? Bu ya. Ya. Kalau di logika